Berdoa selesai. Hari ini kira-kira ada yang tidak berangkat? Nihil. Alhamdulillah kalau hari ini berangkat semua ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi untuk kalian semua. Kira-kira di sini ada yang ingin setelah lulus ingin membuka usaha, mendirikan usaha? Untuk memulai usaha atau membuka usaha setelah kalian lulus nanti atau bisa berintis mulai sekarang itu yang pertama itu kita harus mempelajari sedikit mengenai produksi busana. Nah, hal ini itu akan menjadi pintu gerbang untuk menuju kesuksesan kalian. Nah, materi hari ini yang akan Ibu bawakan adalah proses produksi busana di industri. Manfaat untuk belajar materi hari ini yang pertama, kita bisa mengenal bagaimana alat-alat yang digunakan dalam industri atau garmen. Kemudian kita bisa mengenal alat-alat seperti alat digital kayak sistem pembuatan pola yang digital itu menggunakan CAD atau ristis. Teman-teman ada yang pernah mengenal apa itu tersebut? CAD ristis atau yang lain? Pernah. Kemudian manfaat selanjutnya itu kita bisa mengetahui bagaimana cara produksi secara massal. Oke. Selanjutnya lanjut ke materi. Proses produksi busana di industri. Teman-teman yang di sini udah mengenal bagaimana proses produksi di sebuah industri atau garmen? Tahu tapi cuma sekedar tahu aja, belum memahaminya. Oke. Jadi proses produksi di industri itu merupakan alur yang dilakukan oleh sebuah usaha industri. Proses produksi itu mengolah bahan dasar atau bahan baku menjadi produk busana sesuai dengan rencana desain. Kegiatan dalam proses produksi melibatkan perubahan dan pengelolaan berbagai macam sumber menjadi komoditas produk yang akan dijual. Oke, next. Nah, industri busana sendiri juga sering disebut sebagai industri garmen. Industri busana adalah industri yang bergerak dalam bidang produksi pakaian jadi dan peralatan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Jadi proses produksi busana industri itu biasanya itu diproduksi secara massal berdasarkan pesanan order itu dari buyer maupun order dari garmen itu sendiri. Kemudian dalam sistem produksinya itu terdapat berbagai aktivitas spesifik
dan akan dari pihak garmennya akan membuatkan kayak prototipe seperti itu, kemudian yang akan diajukan kembali ke buyer dan dicek hasilnya apakah ini sampelnya akan disetujui atau tidak. Nah, kalau misal sampel desainnya atau prototipenya itu disetujui oleh buyer, maka akan diproduksi selanjutnya. Oke, next. Nah, yang kedua ada pembuatan pola. Pembuatan pola atau method making merupakan proses pembuatan gambar pola yang akan diproduksi. Nah, pembuatan pola pada umumnya meliputi penggambar pola, kemudian ada branding pola, dan ranking atau planning, perencanaan peletakan pola pada bahan. Nah, biasanya dalam pembuatan pola di garmen atau industri di sana yang produksinya secara massal itu biasanya menggunakan pola digital ya agar lebih mudah pembuatannya. Nah, biasanya itu menggunakan aplikasi, misalnya seperti yang di gambar ini ada Optitex kalau di gambar ini, kemudian ada CAD Dispis. Oke, selanjutnya proses ketiga. Nah, dalam proses ketiga itu ada pemotongan atau bisa disebut juga sebagai cutting. Nah, dalam kali ini proses pemotongan kain meliputi beberapa hal. Yang pertama ada marker. Marker itu adalah proses penyusun pola sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua ada spreading. Spreading itu adalah proses pengelaran kain lembar demi lembar menjadi tumpukan sesuai dengan jumlah yang akan dibutuhkan. Selanjutnya ada bundling. Bundling adalah proses pemberian tanda pada komponen-komponen pola, kemudian diikat sesuai dengan bagian dalam proses menjahit. Selanjutnya ada proses numbering, adalah proses pemberian nomor pada bagian komponen pola sesuai dengan urutan saat pembelaran kain. Nah, numbering ini berfungsi untuk menghindari terjadinya warna yang berbeda pada satu set potong garmen. Selanjutnya, nah, dalam proses yang keempat adalah proses penjahitan atau sewing. Nah, proses penjahitan sendiri adalah proses penjahitan kain yang telah dipotong menjadi bagian jadi. Jadi proses sewing itu meliputi 5 aspek. Yang pertama ada cek komponen. Cek komponen ini adalah proses mengecek jumlah komponen pola satu pakaian. Kemudian ada cek bundle, adalah proses mengecek komponen pakaian, komponen demi komponen itu dicek. Kemudian selanjutnya ada layout mesin, itu menata dan mengurutkan mesin sesuai dengan urutan proses penjahitan pakaian. Selanjutnya ada trimming. Proses trimming adalah proses pemotongan benang dari sisa jahitan. Kemudian ada easy sewing, itu adalah proses menyisihkan atau penggunaan untuk pakaian yang sudah selesai. Dan proses sewing ini itu kalau di industri garmen itu juga dibagi ya, enggak satu orang itu memproduksi dari awal sampai akhir gitu. Jadi dibagi-bagi. Nah, makanya dalam proses produksi busana di industri atau garmen itu ada kayak proses dicek bandel. Itu gunanya biar tidak pola-pola potongannya itu tidak tercecer. Kayak misal nih dalam proses produksi garmen itu kita memproduksi sebuah meja. Jadi bagian meja itu sendiri-sendiri, ada yang bagian kerahnya, ada bagian yang lengannya, kemudian ada pemasangan manset, kemudian jahit sisi seperti itu. Selanjutnya, nah, yang terakhir ada proses finishing. Proses finishing adalah proses penyempurnaan pakaian jadi. Finishing meliputi beberapa hal. Yang pertama ada ironing. Ironing adalah proses untuk merapikan pakaian dengan penyetrkaan atau dan selanjutnya akan dihentek. Kemudian yang kedua adalah QC finishing. Itu adalah tahapan pada bagian proses produksi yang ditugas untuk menganalisis kualitas produksi. Kemudian ada yang tadi ada pengemasan atau packaging, itu adalah proses pembungkusan atau pemadatan, pengisian atau pembuatan barang dengan tujuan perlindungan terhadap produk yang akan dikirim ke buyer. Mungkin materi itu yang dapat disampaikan. Dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya Bu, kira-kira kalau misalnya di industri garmen itu apakah misalnya ada buyer yang ingin membeli kemeja dengan model mungkin di bagian lengan ada variasi atau di bagian depan ada variasi, itu langsung diproduksi secara massal? Apa sebelum memproduksi secara massal itu akan ada kayak mungkin sampling atau apa atau begitu? Ya, pertanyaan bagus dari Mbak Ismi ya. Pertanyaan
saat dikerjakan itu dibuatkan prototipe terlebih dahulu sebelum pekerjaan. Apa sudah jelas? Sudah. Oke teman-teman lain, ada yang mau bertanya? Sebelum Ibu menutup materi belajar hari ini, Ibu akan memberikan sedikit tugas. Tugasnya adalah Ibu meminta kalian untuk membuat beberapa kelompok itu dalam satu kelompok itu minimal ada 4 anak, 4 sampai 5 anak. Nah tugas kita adalah mencari video di internet mengenai proses produksi di garmen. Nah kemudian analisis dan definisikan setiap alur yang dilakukan dalam proses produksi busana di industri. Nah jadi kalian harus bikin tugas dengan mengamati video di YouTube. Bisa